Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Yuliana, CGP Angkatan 11 Kota Sawalunto, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Yang mana tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dari modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik berfokus pada bagaimana mengintegrasikan keterampilan coaching dalam proses supervisi akademik untuk menciptakan hubungan yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada solusi. Beberapa poin utama yang saya pelajari dari modul ini meliputi pertama, pendekatan coaching dalam supervisi akademik, keterampilan inti coaching, yang mana diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta coaching menggunakan alur tirta. Yang ketiga, pentingnya umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, hubungan antara coaching dan supervisor. Hal yang dirasakan terkait pengalaman belajar modul 2.3, saya merasa antusias mempelajari pendekatan baru yang lebih memberdayakan dalam supervisi akademik. Saya juga merasa bersyukur bisa belajar tentang cara yang lebih efektif untuk membantu siswa dan rekan sejawat mengembangkan potensi mereka, serta menerapkan keterampilan baru seperti coaching bisa terasa menantang. Saya juga merasa penasaran untuk lebih mengeksplorasi bagaimana keterampilan coaching ini bisa diintegrasikan secara efektif dalam supervisi sehari-hari. Selain itu, saya optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya telah berperan aktif dalam bekerja sama dengan sesama CGP, berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan. Berkolaborasi saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya berusaha aktif dalam menjalankan peran saya saat saya menjadi observer, coach maupun coachee. Saya sudah berhasil membangun hubungan profesional yang kuat dengan CGP lainnya, yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan saling menguatkan. Ini penting untuk menciptakan jaringan profesional yang berkelanjutan. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya merasa hal yang perlu diperbaiki serta mempelajari lebih mendalam lagi dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching secara konsisten. Fokus pada peningkatan keterampilan seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan reflektif bisa membantu. Menerapkan lebih banyak latihan dalam situasi nyata dapat memperkuat penguasaan teknik coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kompetensi dan kemampuan diri pribadi yang berkembang setelah saya mempelajari modul 2.3, di antaranya salah satu kompetensi utama dalam coaching adalah kesadaran diri. Seperti saat saya berperan menjadi supervisor, supervisor akademik yang ingin mengadopsi coaching harus sadar akan kekuatan, kelemahan, dan bias pribadinya. Kematangan diri membantu saya untuk tidak memaksakan perspektif pribadi, melainkan fokus pada pengembangan guru sesuai kebutuhan mereka. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP.
Memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah jika supervisor memiliki keterampilan coaching. Salah satu dasar utama coaching adalah kepercayaan. Supervisor harus berusaha untuk menciptakan hubungan yang aman dan mendukung, di mana guru merasa nyaman untuk berbagi tantangan mereka tanpa rasa takut, dihakimi, atau dikritik. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi terbuka, empati, dan komitmen untuk membantu guru berkembang. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Mengaitkan konsep dengan praktik dalam proses belajar coaching, pikirkan tentang bagaimana prinsip-prinsip seperti active listening, full present, dan mengajukan pertanyaan yang efektif bisa diterapkan dalam supervisi di sekolah. Misalnya, jika selama ini proses supervisi lebih banyak berbasis evaluasi sepihak, bagaimana coaching dapat membantu menciptakan proses yang lebih reflektif dan kolaboratif dengan guru. Saya menyadari bahwa dengan coaching, peran supervisi tidak hanya fokus pada pengawasan dan kontrol, tetapi lebih pada membantu guru untuk menemukan potensi mereka yang pada akhirnya juga berdampak positif pada kinerja siswa. Coaching membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi guru, di mana mereka merasa lebih bebas untuk mengekspresikan tantangan dan ide-ide mereka tanpa rasa takut dihakimi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik di tingkat sekolah maupun daerah. Mengimplementasikan coaching dalam supervisi akademik di sekolah memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk budaya supervisi tradisional, keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, serta perbedaan tingkat kematangan profesional guru. Banyak sekolah masih menggunakan pendekatan supervisi yang bersifat evaluatif dan formal, di mana guru lebih dilihat sebagai objek yang dinilai ketimbang mitra yang dibimbing. Coaching yang menekankan kolaborasi dan pengembangan pribadi dapat dianggap sebagai pendekatan yang asing, serta guru di sekolah seringkali memiliki tingkat kematangan profesional yang berbeda-beda. Beberapa guru mungkin sangat terbuka terhadap proses coaching dan siap untuk tumbuh, sementara yang lain lebih enggan atau kurang memiliki kesadaran diri. Solusi yang dapat kita lakukan terhadap tantangan yang diidentifikasi, pertama dengan kita mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru tentang pendekatan coaching, libatkan studi kasus yang menunjukkan keberhasilan coaching dalam meningkatkan kinerja guru dan proses pembelajaran. Kedua, kita implementasikan supervisi coaching pada skala kecil sebagai proyek percontohan. Ini bisa membantu memperlihatkan efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah merasa supervisi bersifat sepihak, di mana kepala sekolah berperan sebagai penilai yang memberikan feedback berdasarkan kesalahan atau kekurangan yang ditemukan. Saya merasa tertekan atau khawatir akan dinilai buruk karena tidak adanya kegiatan prasupervisi sehingga supervisi dianggap sebagai alat kontrol daripada sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Penerapan di masa akan datang, supervisi dapat menerapkan strategi dengan alur tirta serta prinsip-prinsip dalam coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Diharapkan supervisi akademik akan menjadi proses yang lebih kolaboratif, reflektif, dan memberdayakan bagi guru. Ini juga akan membangun hubungan yang lebih erat antara kepala sekolah dan guru
dalam menciptakan budaya pengembangan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, pertama modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dan coaching dalam supervisi akademik merupakan pendekatan personalisasi dan pemberdayaan individu, baik itu untuk guru dalam konteks supervisi maupun siswa dalam konteks pembelajaran. Keduanya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi setiap individu melalui penyesuaian pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan, kesiapan, dan kekuatan masing-masing. Pada modul 2.2 dalam hal pengembangan keterampilan interpersonal dan intrapersonal serta penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu, baik siswa maupun guru, coaching membantu guru meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka yang pada akhirnya akan tercermin dalam cara mereka mengajar dan mendukung siswa. Di sisi lain, PSE merupakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional menjadi bagian integral dari proses belajar di kelas, yang sejalan dengan bagaimana guru dibimbing dalam proses supervisi akademik melalui coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, kemampuan dan pengetahuan kepala sekolah dalam manajemen pendidikan, kepemimpinan, dan pengembangan kurikulum sangat mempengaruhi efektivitas supervisi. Kepala sekolah yang memiliki keterampilan coaching, komunikasi, dan analisis dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.